warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel aku, Amburadul Channel. Oke, baik. Sekarang aku akan menceritakan tentang apakah memang benar aku pernah tidur di busway, tidur di stasiun kereta, tidur di depan toko, tidur di musola. Nah, semuanya benar, tapi sebelum melanjut ke ceritanya, saya ingatkan lagi, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, dan kasih masukan yang baik. Oke, baiklah, lanjut ceritanya. Memang benar, aku pernah tidur di depan toko, aku pernah tidur di busway, di halte busway, aku pernah tidur di stasiun kereta, dan aku pun pernah tidur di musola. Gini ceritanya, guys. Dulu, waktu aku pas di Jakarta, aku kan ngekos di daerah Mangga Besar, kan? Nah, waktu itu saya ngekos di daerah kalau nggak salah tuh waktu itu di Kartini Raya, Jakarta Pusat kali. Nah, karena memang aku di waktu itu di sana sendiri, dan saya pun juga pergi ke sana kemari itu mencari teman. Nah, waktu itu selang beberapa bulan atau kesananya, saya mempunyai teman, dan saya mempunyai kenalan atau punya teman baru. Nah, karena memang waktu itu saya ngekos sendirian, dan waktu itu kosannya juga kalau nggak salah harganya itu murah banget, cuma 2,5 itu yang terbuat dari triplek gitu deh gitu. Karena memang aku belum ada kerjaan dan aku juga punya yang lainnya. Nah, waktu seketika itu saya diajak sama teman saya jadi penonton bayaran. Nah, dari sorry berisik karena memang rumah saya di jalan, maaf ya. Ya lanjut. Dulu saya karena memang gak ada kerjaan, saya diajak sama teman jadi penonton bayaran dari Indosiar, RCTI, dan sebagainya. Nah, setelah beberapa bulan saya berkenal sama teman-teman yang lain, atau bisa dibilang teman-teman baru. Waktu itu teman-teman saya itu dia mau minta tolong sama saya, dia mau nginep atau untuk 1 hari 2 hari gitu aja di kosan saya, karena dia tidak mempunyai kosan katanya, saya nggak tahu. Nah, singkat cerita waktu itu ya saya perbolehkan karena memang dengan apa namanya gak apa-apa, karena memang dia juga baik sama saya. Nah, waktu itu saya tumpangin dia selama 2 hari kan. Nah, saya benar-benar gak pernah berpikir untuk negatif atau jelek untuk bersuku sama dia. Nah, ketika waktu saya mencari kerjaan dan dia pun diam di kosan saya, selang dia janjinya itu 2 hari, nginepnya 2 hari. Cuma waktu itu udah sampai seminggu, saya biarkan saja semua makan dari saya, apapun dari saya. Cuma waktu itu ibu kos itu, ibu yang punya kontrakan itu negor saya. Di kamar saya itu katanya setiap hari selalu banyak orang. Nah, sedangkan di kontrakan saya tidak boleh membawa banyak orang. Saya tegur teman saya itu, dan dia katanya dia cuma bilang maaf karena teman dia katanya. Saya 1 kali oke. Yang kedua kali masih sama. Yang ketiga kali saya sampai diajak ke saya sampai ditegur sama ibu kontrakan lagi katanya, dan alasan saya nggak ngerti. Pokoknya dia saya mungkin dia mengusir saya, tapi mengusir dengan baik. Oke, dari situ saya waktu pas diusir sama ibu kos kontrakan lagi nggak punya uang sama sekali, guys. Jadi waktu itu aku jangankan punya uang untuk bayar kosan atau mencari kosan baru, cuma memang buat makan aja waktu itu susah banget. Beberapa hari kemudian saya langsung jadi penonton bayaran lagi, jadi ke Indosiar. Waktu itu Indosiar cuma dibayar 20.000 ke dahsyat dan sebagainya. Dan walaupun memang aktivitasnya kayak seperti itu, dan saya bingung kalau misalkan udah kelar acara, saya bingung mau kemana kan? Tapi saya nggak mungkin untuk memberitahu keluarga di kampung bahwa saya lagi kesusahan di Jakarta, karena saya tipe orang paling nggak mau mendengar atau memberi kabar ke kampung itu bahwa saya lagi sakit atau lagi sengsara atau sebagainya. Pokoknya kalau ke kampung aku selalu bilang kabar ke mereka kalau saya baik saja dan saya senang di Jakarta. Cuma waktu itu saya bingung, dan saya pun juga nggak banyak kabar juga. Waktu itu saya keluar pas pulang jadi penonton bayaran itu, waktu hari pertama itu yang pas aku nggak punya kosan, saya tidur
dalam musola, jadi saya bingung juga. Nah waktu itu hari yang kedua, hari pertama nggak punya kosan, aku tidur di dalam musola atau masjid. Nah hari yang keduanya aku tidur masih bingung juga karena di musola nggak boleh tidur di dalam. Jadi aku waktu itu bepergian gak jelas begitu sampai ke kota tua sebelum kota tua. Nah saya tidur waktu itu dan hari yang kedua di halte Harmoni guys, dan itu sedih banget. Nggak, pokoknya sedih banget pokoknya. Dan saya terus jangan sampai nyerah dan jangan sampai orang-orang yang saya cintai termasuk keluarga tahu bahwa saya di sana lagi tidur pun harus di luar gitu ya. Nah jika cerita saya masih semangat, saya masih yakin bahwa di balik semuanya pasti ada hikmah baiknya, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap bersyukur dan berdoa dan berusaha ya kan. Nah, sekarang lanjut ke hari yang ketiga, saya masih jadi penonton bayaran tersebut. Hari ketiganya saya tidur waktu itu kalau nggak salah di stasiun apa ya, lupa. Oh Juanda. Dulu aku tidur di depan Juanda. Dan aku pun juga memang kalau tidur di luaran itu memang nyenyak gak nyenyak ya, mau gimana lagi ya kan itu. Tapi jangan sampai kita patah semangat, karena waktu itu aku merasa seperti ini Jakarta keras itu. Tapi saya alhamdulillah saya selalu bersyukur dan saya mau belajar demi menyelesaikan masalah atau kejadian hal-hal yang negatif. Karena saya terus yakin bahwa semua kejadian itu bakal ada hikmah baiknya ya kan. Nah tadi hari ketiga saya di stasiun kereta, dan hari keempatnya aku tidur di depan toko guys. Waktu itu aku lagi pokoknya waktu itu aku mau ke apa ya, kalau nggak salah di Net TV waktu acara Taksel kalau nggak salah. Ya waktu acara itu, dan saya pun juga tidur waktu itu di depan toko. Dan di situ yang paling parah, yang paling sedih, yang paling saya musibah yang luar biasa banget, yang ngancam nyawa guys ya. Waktu ketika pukul kalau nggak salah sekitar pukul jam 1 jam 2 malam, saya diam di depan toko sambil nyender pedagang guys. Yang waktu itu selang beberapa menit atau ya datang sekelompok 2 orang laki-laki. Awal mulanya dia nanya tempat, nanya alamat, pokoknya alamatnya gak jelas karena memang waktu saya itu belum tahu luasnya Jakarta. Saya bilang aja gak tahu, saya di sini. Nah waktu dia nanya, temennya satu laki itu, yang 2 orang itu, yang satunya lagi dia mengarahkan pisau ke saya. Aku nggak tahu waktu itu mau ngapain, dan waktu itu aku juga nggak ngerti harus kayak gimana. Aku pengen nangis, pengen teriak, pengen apa, tapi aku nggak bisa waktu itu. Tapi karena saya berpikir panjang, nggak mungkin. Ya udah, dia yang mau nodongin pisau, yang satu jaga lokasi, yang satu nodong saya. Pas nodong saya, dia minta keluarkan uang, keluarkan handphone, dan harta yang ada di depan yang saya punya. Waktu itu saya megang kalau nggak salah handphone Evernote sama uang aja belum banyak sih, cuma ada uang gocap itu uang 50.000 itu buat makan lagi besok itu guys. Tapi memang kejadian itu memang harus menimpa saya. Menurut saya nyawa itu lebih mahal, makanya saya kasih aja daripada saya diapa-apain, daripada saya nggak bisa menerjang ke depannya. Ya udah saya kasih. Dan waktu itu dengan 2 menit juga dia langsung pergi, dan saya nggak ngerti kayak apa lagi. Aku nggak ngerti kayak gimana, sedangkan handphone udah nggak ada, uang pun udah nggak ada. Apa ya yang namanya juga gitu. Saya posisi di situ udah di depan toko, saya nangis, saya harus apa? Kalau misalkan saya naik kendaraan yang lain, kan saya nggak punya uang, saya nggak punya handphone untuk berkomunikasi sama teman-teman saya. Nah, udah waktu itu pokoknya masuk ke jam sholat subuh. Nah waktu itu di situ kan memang nggak jauh ada masjid juga. Saya ke sana mau ke sholat subuh, dan habis sholat subuh saya bengong sendiri di depan masjid itu. Masjidnya aku lupa namanya apa. Dan waktu itu seketika ada ibu-ibu sama bapak. Kenapa
selesai. Karena saya pada waktu diam di depan depan masjid itu aku nangis. Aku ceritain lah kejadian waktu itu, karena memang real kejadiannya, saya nggak pernah mengada-ngadakan. Dan waktu itu seketika aku diajak ke rumah si ibu, ternyata si rumahnya ibu nggak jauh dari situ. Dan lanjutnya itu saya pokoknya dikasih makan. Dan saya nggak malu-malu di sini waktu itu, saya nggak merasa malu, nggak merasa takut, nggak merasa apapun. Pokoknya di kondisi saya lagi lapar, saya apa? Si ibu sama si bapak itu ngasih makan sama saya, dan dia nanya setelah makan apa gimana. Saya nggak sempat nginep sama si ibu. Waktu saya memutuskan untuk pergi, si ibu sebelumnya ngasih makan sama saya, dan saya dikasih uang juga waktu itu kalau nggak salah sekitar 60-70 ribu, dan saya bersyukur banget. Dan mudah-mudahan sampai sekarang si ibu sama bapak itu sehat walafiat, sukses, saya makan. Saya nggak tahu sekarang, soalnya waktu itu saya sudah punya kerjaan, saya udah punya itu. Posisi aku nyamperin si mama sama bapak itu udah nggak di sana, pindah ke Jawa katanya. Ya seperti itu. Dan endingnya saya bekerja keras lagi dan lagi saya ngumpulin uang. Dan saat itu aku ngumpulin uang aku sebulan setengah baru punya uang buat buka kosan, karena kan memang penonton bayaran itu juga kecil gitu ya. Dan dari situ saya udah punya kosan dan saya udah mulai baik dan baik. Nah, pokoknya sampai sekarang saya masih sehat, saya masih pesan saya kemarin lagi hidup bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu kejadiannya, apapun itu resikonya, istilahnya hal yang kecil ataupun yang gede, kita harus bersyukur aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus yakin kepada berkata bersyukur. Kenapa? Selalu setiap Allah mengasih ujian atau mengasih masalah atau ngasih musibah apapun itu, saya yakin semua musibah kecil atau gedenya pasti ada hikmah baiknya. Sekarang kita cuma sebagai manusia cuma bisa bersyukur, sabar, berdoa. Memang kalau kita bersyukur, kita sabar, pasti ada batasnya. Coba insya Allah kalau kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin semua pasti baik-baik saja. Apapun kita ke depannya baik, ke depannya kita berpikir baik, ke depannya niatnya baik, insya Allah Allah akan selalu memberikan kelancaran di setiap jalannya. Pokoknya nikmatin hidup, jangan apapun apapun itu yang jalanin aja, mau baik atau buruk jalanin aja. Selagi kalian bahagia di jalan itu, lakukanlah, berjalan aja. Yang penting kita jangan melakukan kejahatan sedikit pun, jangan menipu orang, jangan pernah untuk hal-hal yang buruk untuk orang, karena harus yakin sebenarnya perlakuan kita pasti ada bakal ada risikonya masing-masing. Oke, ceritaku sampai sini doang. Next lanjut ke cerita yang yang lain lagi. Apa cerita baiknya, cerita bahagianya, cerita sedihnya saya pribadinya kan. Sorry maaf karena suara motor, suara mobil ya guys, karena tempat aku itu di pinggir jalan banget, jadi untuk walaupun ditutup pintu atau semakin pasti ada kedengar suara-suara kendaraan, mohon maaf. Baiklah, terima kasih. Sebelum mengakhiri video cerita ini, saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe, komen, dan share ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan saya minta dukungannya untuk channel saya ke depannya lebih baik lagi, positif lagi, dan tetap sehat. Salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.